mempresentasikan mengenai dokumen RPJMD Kota Pekalongan yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan bangunan yang diampu oleh Dr. Sutikno SEME. Nah, di sini kami ada 5 anak, yaitu saya sendiri Dimas Misbahul Munir, NIM 104, terus Hamdani Rizka Imaduddin, NIM 116, Anissa Mengsari, NIM 131, Iqbal Nabahan Putra Pratama, NIM 139, dan terakhir Arif Prabowo, NIM 148. Oke ya, langsung saja bab 1 pendahuluan. Nah, di sini di RPJMD Kota Pekalongan itu ada 3, di sini kita mempresentasikan 3 bab, yaitu pendahuluan, bab 1, bab 2, bab 3. Nah, yang latar belakang rencana pembangunan atau RPJMD ini adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun. RPJMD ini merupakan jabaran visi dan misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman RPJPD, RT/RW, dan RPJMN. Oke, nah di sini RPJMD Kota Pekalongan sudah 4 kali pembuatannya, 5 kali ini. Yang pertama itu RPJMD yang pertama di tahun 2005 sampai 2009, yang kedua RPJMD 2 tahun 2010 sampai 2014, yang ketiga RPJMD 3 itu tahun 2015 sampai 2019. Lalu untuk RPJMD keempat tahun 2020 sampai 2024, dan yang terakhir ini 2021 sampai 2026. Oke, dasar hukum penyusunan ini ada 52 dasar hukum. Dimulai dari yang pertama itu Undang-Undang Nomor 10 tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Jawa Tengah, sampai Undang-Undang yang nomor 52, yaitu mengenai Peraturan Daerah Kota Pekalongan nomor 13 tahun 2019 tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Oke, selanjutnya yaitu 13 itu hubungan antar dokumen. Nah, di sini RPJMD Kota Pekalongan merupakan kelanjutan dari rencana pembangunan yang telah dicapai dalam kurun waktu 2016 sampai 2021. Nah, untuk mewujudkan suatu dokumen rencana pembangunan sebagai suatu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, maka RPJMD Kota Pekalongan ini disesuaikan dan berpedoman pada RPJP Kota Pekalongan, lalu RT/RW atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan tahun 2009 sampai 2029, serta RPJMD Provinsi dan RPJMN atau nasional gitu di tahun 2020 sampai 2024. Nah, di sini hubungannya itu RPJMN itu provinsi berpedoman pada RPJM nasional. Lalu untuk RPJMD Kabupaten Pekalongan itu berpedoman pada RPJMD Provinsi dan RPJMN nasional gitu. Nah, selanjutnya yaitu maksud dan tujuan pembentukan RPJMD ini, yaitu yang pertama menyediakan dokumen rancangan awal yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen selanjutnya, yaitu dokumen rancangan RPJMD. Yang kedua, menyediakan bahan pembahasan bersama antara pemerintah dengan DPRD Kota Pekalongan yang nantinya akan menjadi penyempurna sebelum diajukan konsultasi kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Bapeda Provinsi Jawa Tengah. Oke, selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Silahkan. Arif. Baik, selanjutnya adalah aspek geografi dan demografi dari Kota Pekalongan. Isi dari bab ini adalah mengenai informasi umum terkait info geografi dari Kota Pekalongan. Yang pertama adalah luas dan batas wilayah administrasi dari Kota Pekalongan. Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai utara Jawa dengan ketinggian kurang lebih 1 meter di atas permukaan laut, dengan posisi geografis antara
6 derajat 50 menit 42 detik sampai 6 derajat 55 menit 44 detik lintang selatan dan 109. Mohon maaf. 109 derajat 37 menit 55 detik sampai 109 derajat 42 menit 19 detik bujur timur dengan batas wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Batang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang RT RW Kota Pekalongan tahun 2009 hingga 2029, luas wilayah Kota Pekalongan adalah 45,25 km persegi. Berdasarkan revisi RT RW Kota Pekalongan yang telah disahkan dalam Perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang RT RW Kota Pekalongan tahun 2009 hingga 2029. Luas wilayah Kota Pekalongan adalah 4,641 hektar atau 46,41 km persegi. Visi pengembangan wilayah sesuai dengan RPJPD bahwa visi Kota Pekalongan adalah Pekalongan Kota Batik yang maju, mandiri, dan sejahtera. Sedangkan berdasarkan RT RW Kota Pekalongan pada tahun 2009 hingga 2029, bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kota Pekalongan adalah terwujudnya kota kreatif yang didukung dengan perdagangan dan jasa, industri, dan perikanan. Lalu, potensi pengembangan wilayah Kota Pekalongan sebagian tertuang pada rencana pola ruang RT RW Kota Pekalongan pada tahun 2009 hingga 2020 revisi RT RW Kota Pekalongan pada tahun 2009 hingga 2029, yaitu antara lain ada kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan pemukiman, dan lain sebagainya. Lalu ada aspek demografi, yang dimana jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2020 berdasarkan proyek BPS Kota Pekalongan sebanyak 307.150 jiwa, terdiri dari 1.545 jiwa laki-laki dan 152.005 jiwa perempuan. Lalu ada aspek daya saing daerah. Kemampuan ekonomi daerah. Salah satu indikator untuk mengukur kemampuan ekonomi suatu daerah adalah pengeluaran konsumsi per kapita yang disesuaikan. Indikator ini merupakan derajat daya beli masyarakat terhadap barang atau jasa. Kebutuhan makanan merupakan kebutuhan utama, sehingga kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan tersebut semakin meningkat. Lalu ada fokus fasilitas wilayah yang terdiri dari rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, lalu ada jumlah orang yang melalui terminal per tahun, lalu ada jumlah penumpang yang naik melalui stasiun kereta api, lalu ada persentase rumah tangga RT penggunaan air bersih. Lalu ada rasio ketersediaan daya listrik, persentase penggunaan listrik, jenis kelas, dan jumlah penginapan atau hotel. Lalu fokus iklim investasi yang terdiri dari lama proses perizinan. Lalu jumlah perda yang mendukung iklim usaha
Iklim investasi di suatu daerah sangat ditentukan oleh kebijakan daerah yang mendukung pengembangan investasi atau usaha. Kebijakan itu terutama dalam bentuk peraturan daerah yang terkait penciptaan iklim usaha yang kondusif. Paling tidak tercatat 16 perda yang mendukung penciptaan iklim usaha kondusif di kota Pekalongan tersebut. Lalu ada angka kriminalitas. Lalu ada fokus sumber daya manusia atau SDM yang terdiri dari rasio lulusan S1, S2, dan S3. Rasio lulusan S1, S2, S3 menunjukkan perbandingan lulusan sarjana tiap 10.000 penduduk. Rasio lulusan S1, S2, S3 di Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2010 hingga 2013 sangat fluktuatif atau naik turun. Lalu ada rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan merupakan perbandingan atau persentase penduduk usia 0 hingga 14 dan di atas 65 dibandingkan dengan penduduk usia kerja, yaitu usia 15 hingga 64 tahun. Lalu ada penguatan sistem inovasi daerah. Nah, terdiri dari inovasi tata kelola pemerintah daerah dengan hasil yaitu yang pertama eh, penambahan fitur peta lokasi atau SIMRAL. Lalu ada penambahan fitur evaluasi pada SIMLAR, dan lain sebagainya. Lalu ada inovasi pelayanan publik yang terdiri dari P21 atau Puskesmas 21 atau Pusdalu, Puskesmas buka sampai dalu. Lalu ada layanan kependudukan dan pencatatan sipil dan lain sebagainya. Lalu ada inovasi daerah lainnya, yaitu pemerintah daerah melakukan sebuah event atau acara inovasi, di mana pada tahun 2020 terdapat 5 pemenang pada eh, Pekan Inovasi yang dilakukan oleh Kota Pekalongan. Lalu ada daya dukung inovasi daerah. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang selanjutnya adalah tentang aspek kesejahteraan masyarakat. Dari aspek kesejahteraan terdapat beberapa materi, poin-poin yang penting. Dan yang pertama adalah tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan selama 5 tahun semakin membaik dan menunjukkan peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Kota Pekalongan terjadi penumbuhan produksi barang dan jasa secara real dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada di atas Kota Salatiga dan Kota Magelang. Namun, tahun 2017 berada di bawah ketiga daerah setara tersebut. Pada tahun 2018 dan 2019, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada di atas Kota Magelang, namun masih di bawah Kota Tegal dan Salatiga. Sedangkan pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada di atas Kota Tegal dan Kota Magelang, namun masih di bawah Kota Salatiga dengan pertumbuhan ekonomi cenderung melambat dari tahun 2019. Poin selanjutnya yakni tentang struktur ekonomi. Struktur lapangan usaha sebagai masyarakat Kota Pekalongan tidak bergeser dari lapangan usaha bertakaran besar dan eceran, reparasi mobil, sepeda motor, pengolahan dan konstruksi yang terlihat dari peralatan setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kota Pekalongan selama 5 tahun. PDRB Kota Pekalongan menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori. Lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi subkategori. Dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, perkembangan setiap lapangan usaha diuraikan seperti pertanian, kehutanan, perikanan,
terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan. Subkategori usaha kehutanan yakni penebangan kayu, dan subkategori usaha perikanan. Lapangan usaha ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja yang ada di Pekalongan. Terdapat banyak poin seperti industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya. Baik, terima kasih itu dari saya. Sekian, monggo dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu aspek pelayanan umum. Aspek pelayanan umum dibagi menjadi 7 bagian. Bagian yang pertama yaitu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pada bagian ini terdapat 6 poin. Yang pertama yaitu pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga pekerjaan umum dan penataan ruang, yang keempat perumahan rakyat dan kawasan permukiman, yang kelima ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, yang keenam sosial. Selanjutnya bagian 2. Bagian 2 yaitu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pada bagian ini dibagi menjadi 18 poin. Yang pertama ketenagakerjaan, yang kedua pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang ketiga pangan, yang keempat pertanahan, yang kelima lingkungan hidup, yang keenam administrasi kependudukan dan catatan sipil, yang ketujuh pemberdayaan masyarakat dan desa, yang kedelapan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, yang kesembilan perhubungan, yang kesepuluh komunikasi dan informatika, yang ke-11 koperasi usaha kecil dan menengah, yang ke-12 penanaman modal, yang ke-13 kepemudaan dan olahraga, ke-14 statistik, 15 persandian, 16 kebudayaan, 17 perpustakaan, dan 18 kearsipan. Selanjutnya bagian ketiga. Bagian ketiga yaitu urusan pemerintahan pilihan. Pada bagian ini terdapat 5 poin. Yang pertama kelautan dan perikanan, yang kedua pariwisata, yang ketiga pertanian, yang keempat perdagangan, dan yang kelima perindustrian. Selanjutnya bagian keempat. Bagian keempat yaitu unsur penunjang. Pada bagian ini terdapat 2 poin, yaitu yang pertama sekretariat daerah dan yang kedua sekretariat DPRD. Selanjutnya bagian kelima yaitu unsur pendukung. Pada bagian ini terdapat 5 poin, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua keuangan, yang ketiga kepegawaian, yang keempat pendidikan dan pelatihan, dan yang kelima penelitian dan pengembangan. Selanjutnya bagian keenam yaitu unsur pengawasan. Pada unsur pengawasan ini dilaksanakan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah agar berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengawasan difokuskan pada pengawasan internal secara berkala pada beberapa objek pemeriksaan, meliputi seluruh PD di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan. Selanjutnya bagian ketujuh yaitu unsur pemerintahan umum. Pada bagian ini terdapat 3 poin yaitu yang pertama kondusivitas wilayah, yang kedua politik, dan yang ketiga pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP. Jadi berdasarkan hasil evaluasi capaian RPJMD sampai dengan tahun 2020, pada aspek pelayanan umum memiliki sebanyak 390 indikator.
dengan rincian sebanyak 202 indikator tercapai baik sesuai atau melebihi target dengan tingkat capaian di atas 100%. 62 indikator diharapkan akan tercapai pada akhir tahun RPJMD. 104 indikator masih belum tercapai dengan capaian masih di bawah 90% dan 22 indikator masih belum tersedia datanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah bab 3. Bab 3 ini mencakup 3 materi. Yang pertama adalah kinerja keuangan masa lalu. Dapat dilihat pada tabel berikut ini, pada bagian kerangka pendanaan memberikan gambaran tentang proyeksi pendapatan dan belanja daerah, belanja wajib, dan mengikat serta perhitungan kerangka pendanaan. Nah, perkembangan pendapatan daerah Kota Pekalongan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan kenaikan rata-rata sebesar 2,77%, di mana pendapatan pada tahun 2016 sebesar 857 miliar menjadi 953 miliar. Pada tahun 2020, perkembangan pendapatan asli daerah mengalami kenaikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2016 sampai 2020 sebesar 6,91% dan pendapatan transfer meningkat rata-rata sebesar 0,99%. Walaupun secara rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah mengalami kenaikan, tetapi apabila dibandingkan dengan 2017, pendapatan daerah untuk tahun 2018 mengalami penurunan. Yang berkontribusi terhadap penurunan pendapatan daerah ini adalah pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Nah, rancangan awal RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021 sampai 2026 disusun pada 2021 sehingga untuk angka 2020 masih menggunakan angka estimasi. Kemudian kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, di mana dalam aspek ini belanja daerah digunakan dalam mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini, belanja penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, serta pengembangan sistem jaminan sosial. Analisis belanja dilakukan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya. Kemudian adalah kerangka pendanaan. Pada bagian kerangka pendanaan memberikan gambaran tentang proyeksi pendapatan dan belanja daerah, belanja wajib dan meningkat, serta perhitungan kerangka pada bagian kerangka pendapatan. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.